dan akan berakhir di bagian kampung. Ingat, selalu gua bilang, Sunhawk bagaimanapun dari arah flag padnya itu akan tetap bisa menuju ke arah drop zone-nya mereka. Cuman memang kalau memang jauh kayak gini kayak ke Sahmi, ke Nakam, Tambang ya memang effortnya ada. Cuman akan tetap sampai walaupun masih memainkan merasakan hal seperti itu, tapi yang mungkin teman-teman tidak Wow. rasakan adalah fight untuk di Hatin. Mungkin tak cuma di Hatin karena kita lihat di bagian camp Alpha sudah ada Gaming Gladiator dan juga Alter Ego Ares, tapi di mana kita bakal fokus dulu dengan kamera di bagian Hatin, Pasta. Yes, ada Agon kali ini di mana Falak bisa mendapatkan satu, bahkan di bagian tangan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, namun Blade tumbang di sana, masih belum diselamatkan dan sepertinya revive akan berhasil dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Agon, sementara Falak sudah berhasil melakukan sebuah proses reload dan di bagian lain Fnatic bisa mencucuk seorang Meku. Tixi bahkan dipulangkan ke arah lobby, masih ter-take down dan mungkin akan segera dipulangkan, hanya tinggal satu tapi masih belum berpindah menuju ke arah tim Alter Ego, di mana kali ini Quest akan menghadapi tim Agon kembali dan di bagian tangga Agon berhasil memenangkan fight tersebut dan satu tim pertama Quest dipulangkan ke arah lobby, bahkan Ruins akan menjadi saksi di antara kedua tim ini, Bulls dan juga tim Falcon. Agon menguasai Hatin, tapi untuk di Ruins masih dicari siapakah pemenang dan penguasa untuk Ruins itu sendiri. Masih terpantau Falcon Team mencari kembali pundi-pundi peluru dan juga senjata-senjata tambahan. Terlebih kita melihat bagaimana dari armor dan helmnya benar-benar tidak sempurna, hanya ada armor level 1 saja. Tapi dari kamera kecil di bagian kanan bawah perlu kita pantau adanya Alter Ego Ares yang sedang berjuang sedari tadi. Karena memang ini adalah tempat yang sangat bergengsi sekali. Kalau misalkan mereka bisa mendapatkan tempat yang mereka inginkan, yaitu Bukit Camp Alpha, kemungkinan untuk ke depan-depannya mereka bakal mulus semulus pantat bayi. Tapi sejauh ini sepertinya G Gladiator seakan tidak mau melepaskan tempat tersebut. Oh no, Tixi berhasil mendapatkan satu pemain dari Alter Ego Ares, satu ter-take down. Berarti hanya tersisa 2 saja dari Alter Ego Ares, Pasta. Ya, Fnatic sudah dipulangkan ke arah lobby, bahkan di arah Ruins ternyata fight masih begitu intens terjadi. Molotov tadi dilemparkan, memulangkan satu pemain menuju ke arah lobby, akan melemparkan sebuah granat yang begitu matang ke bagian bawah sana. Frozen tidak bisa bertahan lama. Ya sudah dipulangkan, tapi dari arah lain Puncher gak bisa berbuat banyak juga karena ada sebuah pergerakan dari seorang Jerich. Citek juga bisa mendapatkan sebuah momentum tadi. Dua tim sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, Mad Bulls dan juga Quest. Dan kali ini kita harus menyaksikan juga di mana Alter Ego yang masih tertahan oleh Gladiators. Ini gua kira ya, AE nggak bakal ngontes bagian tebing ini, bagian bukit ini. Mereka gua kira bakal fokus untuk mengamankan bagian Camp Alpha bagian bawahnya. Tapi ternyata mereka ingin tetap mengontrol bagian gunung ini karena seperti yang lo bilang, dapat kontrol high ground di sini. Itu akan mempermudah perjalanan lo untuk nanti menuju ke bagian-bagian berikutnya. Mungkin itu yang sedang diupayakan oleh Alter Ego Ares, dan sepertinya di area berbeda kita melihat Persija EVOS mereka memainkan Lynx, berarti tidak ada L yang lain yaitu Luxi. Luxi beristirahat terlebih dahulu, padahal kemarin ketika kita di rehearsal kita melihat bagaimana si kembar yang turun dan Lynx-nya itu yang beristirahat, seperti yang mungkin sudah dibahas oleh analis kita tadi, Eldoge dan juga Junior. Tapi sejauh ini di arah yang berbeda kita juga melihat adanya pertempuran reject. Tim asal dari Jepang sepertinya kedatangan tamu tidak diundang dari arah bagian luar. Terpantau adanya Lux Esports yang sudah mulai mengelilingi rumah tersebut di area Painan. Ya, Loop sudah mulai membangun sebuah pergerakan. Salah satu tim yang memang diprediksi juga oleh Junior tadi untuk 3 tim yang diprediksi akan langsung menuju ke arah grand final. Dan kalau kita lihat-lihat juga di sini kalian bisa mendapatkan semua skin-skin dan juga kostum set menarik yang ada di PUBG Mobile. Tinggal top up aja untuk kebutuhan UC kalian dan kalian langsung gacha supaya karakter kalian tidak gosong-gosong banget lah ya. Ada warnanya tipis-tipis. Ya, biar bisa flexing lah ya kalau misalkan mau ajak main temen, ajak main gebetan gitu. Nggak jelek-jelek banget gitu kan akunnya. Terus kalau misalkan ada hit effect juga, itu kan yang skin terbarunya yang Glacier Bright itu kan kalau nggak salah ada hit effect juga ya setelah kita nungguin cukup lama untuk hit effect. Terakhir kan dari M4 Glacier yang gue tahu ya. Tapi Ya. mungkin itulah saatnya untuk kalian bisa menggacha efek-efek Glacier terbaru. Dan jangan lupa juga The False Blessing Spin sudah ada tersedia di dalam in-game PUBG Mobile. Jadi bisa langsung dicek aja di dalam in-game PUBG Mobile kalian sekarang juga. Betul, dan kalau kita mengingat-ingat kembali Jel, apa yang sempat diutarakan juga oleh Junior dan juga Eldoge tadi di sesi analis, bilang bahwa grup A itu adalah tim yang taktis, tapi gue nggak ngelihat hal tersebut untuk di early game ini. Atau memang karena ini adalah match pertama, jadi taktisnya mereka nggak terlalu terlihat karena memang mereka masih memperebutkan untuk drop zone mereka sendiri. Kalau menurut gua pribadi, ini lebih ke arah mapnya nggak sih? Kayak
Sunhawk gitu kan. Kita ngomongin 4 Ah, kali 4 yang dimana dari luasnya aja udah setengahnya dari Erangel dan juga Miramar. Jadi mungkin kalau misalkan match pertamanya Erangel atau Miramar mungkin mereka bakal langsung bermain taktis gitu kan. Tapi karena ini Sunhawk match pertama plus juga mereka masih banyak yang meraba drop zone alias masih mau mengkontes drop zone, itu yang mungkin kita rasakan, oh kok kelihatannya barbar sekali ya gitu. Tapi nanti kita lihat besok. Karena kan Sunhawk itu kan cuma sekali sehari. Kalau kita lihat besok betul. mereka masih ngotot kontes, ya mungkin kita bakal deja vu dengan apa yang terjadi di hari ini Pasta. Ya, karena sebenarnya kalau gua sendiri ya lebih suka ngelihat yang model-model kayak gini gitu. Perang aja terus, perang aja terus karena gue paling demen kalau misalkan ngelihat perang daripada kita ngelihat yang emang bener-bener taktis, jarang melakukan pergerakan yang tanda kutip ya sorry to say kayak gamenya memboringkan sekali. Tapi untungnya untuk awal ini seru banget, bahkan sekarang Faik akan dipancing kembali di mana Chopper tadi sudah mulai membuka tembakannya. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown, malah Mega Man disumbangkan karena ada sebuah granat yang Karilho. Mobil juga sudah mulai bergerak dan kali ini Mega Man dipulangkan menuju ke lobby. Ada pergerakan juga dari seorang senap di balik sebuah batu di Five. Akan diupayakan, tidak ada ukuran dari tim lain, tapi Earth mendapatkan sebuah angle yang sangat bebas. Karilho tumbang namun ada backup. Sedikit terlambat tapi Mafioso dan juga seorang senap bisa menumbangkan kembali satu pemain dari Sersia. The last man standing RNG kali ini. Ini adalah fight yang kerugiannya besar ya untuk kedua tim, tapi sepertinya untuk Alpha 7 mereka berhasil untuk manage tidak adanya player mereka yang langsung di knock end seperti itu. Beda halnya dengan Sersia. Kayak tadi Earthzy mungkin niatnya oke gue mau jadi superhero, gue dari bagian low ground gue nembak ke arah Karilio, gue dapet gitu. Tapi dia greedy, dia lupa dia tidak ada obstacle, dia di lower ground dan gak ada temen dia yang nge-backup sama sekali. Itu yang mungkin membuat Sersia pada akhirnya buntung sekarang. Dia hanya memiliki satu pemain terakhir saja yang sedang lagi berusaha untuk survive. Dan untuk dari zonanya sendiri kita melihat bagaimana dari circle menuju ke arah in between dari Pulau Charlie dan juga Pulau Bravo. Sebenarnya kalau kita lihat setup seperti ini, Stalwart yang paling enak dan juga Reject paling enak karena mereka bagian center, mereka bisa menguasai dan mereka bisa mengkontrol siapapun yang sedang akan datang Pasta. Iya betul. Ini tempat-tempat yang paling enak banget kalau kita lihat tadi dari arah circle-nya sendiri, dan ini satu tim yang membuat gua kayak menaruh mata gua gitu untuk melihat tim ini karena logonya kalah jengking cuy. Dari sekian banyak tim e-sport di Indonesia, gua nggak pernah ngelihat ada logo kalah jengking. Nah, tiba-tiba sekarang muncul, walaupun bukan dari Indonesia, tapi menjadi sebuah hal yang unik menurut gua melihat ada kalah jengking menjadi sebuah logo tim. Dan nama tim ini adalah Melis Esport atau Miles Esport yang berasal dari Europe tentunya. Ada pemain-pemain mereka juga yang sudah dipersiapkan untuk di PMGC melalui semua babak kualifikasi yang mereka upayakan. Dan kali ini masih belum terlihat tapi apa yang bakal mereka lakukan untuk di grup green, untuk di match yang pertama ini. Sementara Alter Ego yang sudah kehilangan 2 anggotanya, mereka terlihat bermain dengan sangat lebih berhati-hati. Ya, agak menarik ya memang kalau kita lihat Melis Esports ini atau Melise Esports ini kayak gue nggak tahu apakah ini adalah tim yang underdog atau bisa menjadi kuda hitam nantinya karena sebenarnya dia berada di peringkat kelima European Championship dan itulah sebabnya kenapa mereka bisa datang dan bermain di PMGC ini dan ini adalah salah satu tim perwakilan dari Turki juga ya. Memang banyak tim-tim baru lah dengan nama-nama baru yang mungkin kita perlu kulik lebih dalam lagi untuk di PMGC 2023 ini. Tapi senengnya gue adalah ini adalah ada regenerasi gitu loh Pas. Jadi nggak cuma itu doang yang kita lihat. Mungkin kalau misalkan dari tahun ke tahun kita selalu melihat adanya Nova, selalu adanya 4AM. Tapi ternyata dari tim China mereka juga nggak kalah hebat yang lain-lainnya gitu kan. Kayak ada Tianba, ada Weibo juga yang ternyata bisa dapetin slot mengalahkan Nova dan 4AM yang selalu langganan main. Jadi ini menjadi salah satu hal unik lagi gitu. Mengingat kita juga sudah jalan hampir 5 tahun lah ya untuk dari esports PUBG Mobile-nya itu sendiri Pasta. Gokil ya, 5 tahun untuk e-sport PUBG Mobile dan gua harapkan bertambah terus umur untuk PUBG Mobile dan semakin seru dari e-sport scene dan juga kompetitif dari arah PUBG Mobile sendiri. Tapi yang gua harapkan juga adalah semakin seru perjalanan dari Indonesia supaya mereka bisa masuk ke arah grand final. Agak mendebarkan di sini karena Zuxi benar-benar ada di angle dari seorang Lewis, tapi sayang sekali tidak bisa mendapatkan hit market tadi menuju ke seorang Zuxi, dan Zuxi harusnya sudah tahu ada yang menembak dari bagian belakang sobat. Oke, ini cukup mengerikan karena kalau kita lihat dari positioningnya Persija Evo seakan-akan tertekan, maju salah, mundur salah, depan belakang semuanya kena. Ini gue nggak tahu apa yang bisa dilakukan, tapi nampaknya dari Lord Misery bisa membuka sebuah jalan dengan adanya satu clear dari Melis Center takedown.
Sepertinya masih diupayakan terus-menerus juga tembakan dari jarak jauh dari seorang Zuxi untuk bisa membuka jalur pergerakan mereka. Kita harapkan satu persatu pemain-pemain dari Melis tuh bisa ke take down dan mereka dapetin jalur yang aman gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari stage kedua dengan Blue Zone seperti ini dengan amunisi mereka yang mereka mungkin udah prepare. Khawatirnya itu di tengahnya atau pas masuknya itu udah ada yang nungguin lagi. Seperti di bagian dalam kita bisa melihat udah ada Alpha 7, Cercia, Stalwart, dan juga The Xavier. Ya, ini posisi yang sebenarnya tidak terlalu mengenakan untuk tim yang terlambat dalam bergerak masuk ke dalam zonanya, apalagi zonanya ngedonat. Otomatis The Xavier mungkin bakal menjadi hambatan juga, entah untuk MS ataupun untuk PJV, karena ini dua tim yang bakal datang dari bagian timur pertahanan dari The Xavier, dan harusnya The Xavier juga bakal dapat gangguan sih, Jel, karena Tianba nggak terlalu jauh dari area The Xavier sendiri, ada Agon juga di sekitar mereka, dan yang menjadi pertanyaan besar, apakah bisa dua pemain terakhir dari Alter Ego ini lolos dari bahayanya posisi mereka? Ada Gladiators, ada Tianba, bahkan ada Agon juga, kanan mereka masih ada Stalwart, banyak banget mata bisa tertuju menuju ke arah tim Alter Ego. Yes, itu yang mungkin menjadi kekhawatiran kita, apalagi kekhawatiran kita menuju ke arah Persija Evolve karena dua player mereka sudah ter-take down. Ini pastinya bakal menyulitkan mereka untuk bisa melanjutkan rotasi ya. Melihat juga dari Melis sepertinya mereka lebih memilih, oke, gue kayak bakal biarin aja untuk Persija Evolve. Tapi Red Face lihat darahnya udah netes terus netes. Gue nggak tahu apakah berhasil diselamatkan atau tidak untuk Red Face. Tapi dari Melis, mereka punya wise choice. Mereka meninggalkan Persija Evolve di belakang dan mereka melanjutkan rotasinya dengan satu mobil beramai-ramai. Ya, ini agak beresiko sebenarnya kalau kita ngomongin satu mobil beramai-ramai, dan beresiko juga posisi dari Tianba yang sudah mulai diketahui posisi mereka oleh tim Agon dan bahkan Blade. Lagi dan lagi bisa mendapatkan satu pemain dari tim Tianba, tumbang dari satu dan masih dihujani granat. Red Zone buatan tidak ada habisnya dibuat oleh Blade kali ini. Masih berusaha untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Tianba, namun masih belum bisa mendapatkan satu finishing point. Hanya knockdown saja yang tadi bisa mereka dapatkan. Molotov juga masih belum bisa membakar dan memulangkan satu pemain dari Tianba. Mereka bermain yang cukup sabar, tapi ternyata Molotovnya cukup jauh, Jel. Terlampau jauh sampai berakhirnya di arah perairan. Ya, jadi memang ada kalkulasi tersendiri yang perlu dimainkan ya. Ini lebih ke arah game sense juga. Kalau semakin sering mereka memainkan utilities, pastinya sense mereka untuk bisa mendapatkan mangsa dengan melemparkan utilities semakin baik. Tapi sejauh mata memandang, sepertinya dari Tianba pun mereka berhasil untuk mengembalikan kembali jumlah pemainnya, tapi tidak untuk lawan-lawannya. Mereka tidak mau membiarkan Tianba kokoh dengan 4 pemain. Ya gue tahu sih kokoh itu kan nggak skip. Oke, lanjut lagi. Karena memang kalau kita lihat juga, karena memang kalau kita lihat dari Agon, sepertinya mereka juga nge-lockdown pemain-pemain Tianba ini yang kokoh-kokoh gitu kan. Iya, gue sudah siap untuk menyambut tadi, tapi karena di stop jadi sambutannya gue hilangkan. Mendingan gue siapkan sambutan gerakan dari Tianba yang saat ini. Kayaknya mereka udah kehilangan satu kah? Belum, ternyata mereka masih berempat. Mereka masih mengatur bagaimana caranya mereka bisa lolos dari pantauan Agon. Karena Agon bener-bener ngelok pergerakan dari Tianba banget. Apapun yang dilakukan sama Tianba ke arah kanan, itu pasti bakal salah. Ya. Seakan-akan kayak mau nggak mau gue harus perangin deh. Soalnya depan mereka kan juga udah lautan gitu. Mau gimana lagi? Nggak ada cara lain selain mereka melakukan perang. Terlihat bagaimana dari zona semakin mengecil kembali menuju ke arah bagian bootcamp. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Falcon Esports. Dia berhasil untuk mendapatkan satu pemain begitu saja dari bagian luar. Bahkan mungkin diupayakan kembali untuk mendapatkan yang kedua, yaitu dari Bra Esports. Gue nggak ngerti cuy, apa yang dilakuin sama seorang Tospic tadi. Begitu easy peasy untuk didapatkan di atas bagi tadi. Dan sekarang Kane masih berusaha untuk mencari di mana keberadaan dari anggota Falcon yang cukup dekat dengan mereka. Gigi juga sudah mulai membangun pergerakan, tapi Tops akhirnya Stalwart kelihatan bisa mendapatkan satu dan kembali lagi bertemu. PJV sudah mulai menghadapi Melis lagi. Masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua, tapi Poser sudah dipulangkan menuju ke lobby. PJV Red Face melemparkan sebuah granat menuju ke bagian sebuah jendela, tapi apakah hal tersebut bisa connect? Sementara Zuxi sudah mulai touchdown dan ada tembakan lain dari tim lain dari sisi yang lain, Jelly. Iya, karena memang kita melihat bagaimana masih ada 13 tim pas untuk di stage keempat. Jadi secara otomatis area ruang gerak akan semakin padat. Dimana dari Stalwart pun sudah mulai mengusir pemain-pemain yang berusaha untuk masuk ke bagian dalam. Dan tidak hanya Stalwart, ternyata dari Alpha 7 sudah mendapatkan kembali informasi dari Persija Evolve juga. Seakan-akan sulit, begitu banyak lapisan-lapisan defensif yang perlu mereka hantam. Dan Red Face, apa yang dilakukan? Dia bergerak. Tidak ada smoke sama sekali, tidak ada obstacle sama sekali. Bahkan sudah di lockdown oleh pemain-pemain Melis.
Gue nggak tahu apakah Persija EVOS bisa mendapatkan jalur untuk bisa touchdown ke dalam circle atau tidak, karena sejauh mata memandang hanya tersisa 2 player yang aktif dari Persija EVOS. Yes, sisanya ter-take down Misery butuh diselamatkan tentunya, tapi Revo tidak melepaskan pandangan dari kenoknya seorang Misery. Yang gue bingung kan Red Face, apa dia lupa di depan sana ada Melise tadi? Sampai akhirnya dia lompat-lompat begitu aja tanpa perhitungan yang terlalu matang dan akhirnya membuat dia begitu easy untuk diamankan oleh tim dari Melise tadi. Sementara kita harus berfokus juga karena sudah 12 tim. Dan tersisa satu sudah kembali lagi dipulangkan ke arah lobby, tapi kali ini Stalwart mereka sudah mulai memancing peperangan, mereka mengincar pemain-pemain dari tim Gladiator. Stixi tumbang kali ini, Falcon juga cukup dikatakan mereka, bahkan Loops ada di jalur pantauan harusnya dari Falcon ataupun dari arah tim Gladiators, tapi ternyata Gladiators gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ya, karena melihat dari positioning Stalwarts yang udah cukup baik di bagian tengah dan mereka sepertinya menjaga jalur-jalur atau entry dari bagian tempat dari Gladiators untuk masuk. Itu yang membuat mereka bisa mendapatkan poin-poin eliminasi kembali, tapi bergeser menuju ke arah Falcon. Mereka sepertinya kesusahan banget dari bagian bawah jembatan juga, tapi kamera fokus menuju ke arah bagian Painan. Masih ada Loops dan juga Reject yang ngotot-ngototan ingin bisa masuk dari arah jam 6, tapi entah siapa yang akan memenangkan pertandingan ini karena dari Loops hanya last man standing saja. Yap. Kali ini ada pergerakan juga dari seorang Kar yang sudah mulai masuk ke sana. DBS bakal dimainkan tapi Blue Zone yang akan menjadi saksi. Loops dipulangkan menuju ke arah lobby. 7 tim tersisa. Kali ini Reject bertahan. Sumpah ini Reject mereka bener-bener main objektif. Di mana zona bergeraknya ke arah mereka, disitulah mereka akan tetap stay. Oh my god. Apa yang terjadi tentunya dari arah tim Reject yang masih enak kali ini. Sementara dari Alpha 7, pergerakan mereka bakal dipantau oleh tim The Xavier yang masih bersemayam di bagian bootcamp. Revo tumbang harusnya masih bisa untuk diselamatkan. Tapi Snap tidak terlalu terburu-buru dia. Smoke sudah mulai dipop up juga, sedikit membutakan vision dari arah tim The Xavier. Iya, Jelly? betul sekali. Sudah Sudah adakah kembali. suara saya? Aman. Oke, kita kembali ke Sunhawk. Tadi sempat ketiup angin ya, memang karena angin di Jakarta lagi cukup kencang dan panas. Sementara kita melihat juga dari Falcon yang sepertinya kembali berhasil. Dia struggling cukup susah tadinya di bagian bawah jembatan, dan kali ini 8 eliminations masuk di kantong tim Falcon. Tim yang bisa dibilang cukup berani untuk menembak terus-menerus kiri, kanan, depan, belakang, dan bahkan tembakannya di counter oleh Stalwarts Esports. Lihat bagaimana Stalwarts mengendalikan zonanya dengan cukup baik, Pasta. Ya betul, dia benar-benar bisa mengontrol area dari arah bukit sini. Bahkan mereka sudah mendapatkan 3 elimination kali ini, nggak akan bisa ada penyelamatan dari tim Falcon. Smoke ataupun granat tadi bakal dilemparkan menuju ke arah satu pemain Falcon yang ter-take down. Bahkan Reject juga diketahui oleh tim Tower ternyata. Dipulangkan satu menuju ke arah lobby. Bye-bye untuk Crazy. Dan Falcon masih punya PR. Last man standing, mereka akan menghadapi 3 pemain dari Stalwart. Gila, ini Stalwart satu tim, dia bisa ngejegal 3 tim secara bersamaan. Bahkan ada alter ego juga sebenarnya yang di dekat sama mereka itu sendiri, dan masih terus menjadi sasaran tembak. Falcon akhirnya hilang dari map Sunhawk dan Alpha 7. Mereka mendapatkan jalur entry yang cukup mulus dari arah jam 2 dan juga jam 3. Bahkan mereka meninggalkan seorang Senatexa untuk bisa mengontrol area dari bootcamp yang ada di Xavier-nya. Ya, tapi lihat 2 pemain terakhir dari Alter Ego masih bertahan ternyata Gel. Mereka masih bisa entry dan mereka bakal membelahkan dari arah Stalwart. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan ini bakal menjadi repot untuk Alter Ego. Mereka bakal bergerak dengan sistematis dan dari arah Falcon mereka sudah mulai kelihatan lagi dan bisa mendapatkan satu. Next dipulangkan langsung harusnya. Tapi ternyata masih tertutup dengan sebuah batu. Blue Zone sudah mulai bergerak juga bakal membatasi pergerakan kesempatan Falcon untuk melakukan persepsi dan Tian juga bakal kelihatan kali ini. Ada Lai yang bersembunyi di balik sebuah batu dan lagi Stalwart yang masih bisa melihat ke semua arah tim Jelly. Ini makanya mengerikan banget positioning setup dari Stalwart itu sendiri. Mereka tahu titik mana aja yang harus mereka kendalikan, mana yang harus mereka jaga, dan bahkan mereka sudah split position, guys. Oh my god, granatnya! What happened? Dia bisa mendapatkan 2 pemain secara bersamaan, buy one get one free seperti di toko-toko, dan juga dari The Xavier kali ini tidak berdaya. Mereka sudah mengirimkan 2 pemain untuk maju, tapi apa daya, cukup 1 IC untuk bisa menghentikan 2 langkah kaki dari The Xavier. Tapi gila banget tadi granatnya bisa untuk membungkam 2 pemain dari The Xavier. Mereka dibuat
rontok satu persatu, bahkan sudah mulai dipulangkan menuju ke lobby. Tianba juga sempat untuk bisa mendapatkan satu pemain dari Xavier. Kerugian besar untuk DX ketika mereka enak, tapi ternyata proses mereka di circle nanti ini benar-benar jika oleh cukup banyak tim dan Action memberikan sebuah action begitu brilian, bisa kembali mendapatkan satu pemain dari arah Tianba. Dipulangkan sudah menuju ke lobby dan Stalwart Esports 8 elimination sama seperti Falcon Jelly. Dia tiba-tiba nyusul loh. Tadi dia cuma dapetin 3 elim, tiba-tiba nambah 5 entah dari mana. Tapi nampaknya dari QZZ tahu di depan dia sudah ada satu penghalau lagi. Tapi ternyata IC masih bisa menjiggle-jiggle, IC masih bisa menghindar. 1v1 situation dimenangkan kembali oleh IC. What? Gila, ini Stalwart bener-bener tukang pukul, real tukang pukul Pasta. Ya, Stalwart IC terutama karena dia membungkam 3 orang. Dan sekarang Alter Ego masih bertahan. Dia masih berusaha untuk menahan satu persatu pemain dari tim Falcon yang harusnya akan segera menjadi santapan bagi seorang Potato. Tapi sayang banget Potato nggak punya utility yang bisa memberikan damage. Molotov sudah tidak ada, granat sudah tidak ada. Tinggal satu smoke lagi, tapi Potato gagal untuk melakukan sebuah steal elimination. Karena ada kontrol yang begitu brilian dilakukan oleh pemain dari Stalwart kali ini. Potato harus menghadapi 2 pemain dari ST yang sudah mulai mendekat. Nirs sudah mulai mendekat kali ini. Potato bisakah dia membungkam 2 pemain ST yang mendekat kali ini. Duelo di bagian lain bisa mendapatkan satu Revo pun tumbang kali ini. Dan Bluzer akan menjadi saksi untuk tumbangnya seorang Potato. Alter Ego finish di posisi ST yang kelima. Well, nice try. At least bisa survive sampai ke late game-nya. Tapi di sini masih ada 3 tim yang bertahan. Stalwart Esports lah yang paling cukup kuat. Kalau misalkan kita lihat dari winner-winner chicken dinner forecast-nya, gue rasa cenderungannya pasti menuju ke arah Stalwart Esports. Bahkan Action kembali menambah 1 poin elimination. Tapi Alpha 7 dari arah bagian bawah, dia tahu dia bisa mendapatkan bagian zonanya. Dan ini last dance-nya. 3 melawan 4, Pasta. Wow, 3 melawan 4 Jel. 2 tim yang tersisa. Tapi Stalwart ada 2 yang merah berarti ada di bagian zona, 2 lainnya berarti mungkin ada di bagian luar dari zonanya. Karena ada beberapa aset-aset yang harus kita pelajari terlebih dahulu untuk di BMGC kali ini. IC di tempat yang begitu perfect untuk bisa memberikan sebuah kejutan ke arah Alpha 7. Dan satu persatu sudah mulai ketahuan, ada tembakan dari bagian belakang sebuah rumah dan langsung direspon oleh Stalwart. Marking demi marking sudah mulai mereka lakukan pergerakan dari seorang Action. Dia cuek dong, dia gerak tanpa memikirkan tembakan dari bagian sebelah kiri. Gila ini orang, dan IC memberikan backup dengan begitu bagus. Snap tumbang, Action juga tumbang, retok terjadi. Oh my god, fight yang begitu tinggi tensinya. Mafioso bakal menggunakan DBS Gaming dan IC tumbang. Butuh DBS untuk menumbangkan seorang IC. Karilho masih santai, dia masih healing. 1 lawan 1, enggak 2 lawan 2. Kondisi berimbang tapi Karilho tumbang. Membuat Mafioso menjadi pemain terakhir dari Alpha 7 dan Mafioso bisa mendapatkan 1 dan kondisi kembali berimbang. 1v1 situation kali ini. Jelly akan segera maju ke depan sana. Mafioso masih bisa untuk memulangkan 1 pemain bergerak lobby. Ada informasi dari Action, Mafioso cukup cuek bebek sepertinya. Tidak peduli dengan adanya sebuah informasi dari kanan, tapi ternyata Stalwart Esports berhasil mengamankan winner chicken dinner di match.